warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murjani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Nomor induk mahasiswa 240109120569. Akan membawakan materi Wali Songo Sunan Gunung Jati dengan pendekatan blended learning, gabungan antara discovery learning dan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal hikmati wal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwarta samawati wal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana ya Fattahu ya Razzaqu ya Alimu. Allahumma. Sekarang Bapak akan melakukan presensi atau absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Hadir semua. Ya, bagus sekali. Semangat kalian luar biasa. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan penuh semangat. Silakan anak-anak sekalian berdiri. Di dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diwajibkan posisinya sikap siap. Jadi anak-anak posisi sikap siap, menyanyikannya dengan serius. Baik. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2,
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yang sangat terkenal. Siapa saja mereka? Penyebar agama Islam di tanah Jawa yang sangat terkenal? Wali Songo, betul sekali. Nah, hebat. Nah, kita sudah mengenal Wali Songo itu ada 9 orang, diantaranya Sunan Grisik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Mereka semua memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam di Jawa. Nah, sekarang Bapak punya sedikit teka-teki. Nah, tokoh Wali Songo yang satu ini sangat berjasa di wilayah Provinsi Jawa Barat. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Kesultanan. Nah, ada yang tahu siapa beliau? Ada yang tahu? Siapa beliau? Ada yang tahu? Ridho? Betul, Sunan Gunung Jati. Hebat sekali. Nah, Sunan Gunung Jati itu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Provinsi Jawa Barat. Nah, baiklah, Bapak akan beritahu hari ini kita akan fokus mempelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang salah satu Wali Songo yang sangat berjasa di Provinsi Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita untuk memahami biografi Sunan Gunung Jati. Nah, mengetahui bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Dan yang paling penting, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari nilai-nilai perjuangan beliau. Untuk membantu kita memahami lebih lanjut tentang Sunan Gunung Jati, kita akan melihat nanti video pembelajaran tentang Sunan Gunung Jati. Nah, dalam video ini akan dijelaskan siapa Sunan Gunung Jati, bagaimana cara beliau berdakwah, dan nilai-nilai luhur apa yang bisa kita teladani. Jadi, persiapkan diri kalian, simak baik-baik, catat poin-poin penting dari video tersebut. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menonton video, Bapak punya 2 video tentang Sunan Gunung Jati. Bapak minta kalian semua silakan pilih yang mana yang mau kalian tonton. Jadi pilihannya ada sebelah kiri, biografi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dengan kisah sejarah Sunan Gunung Jati dan silsilahnya. Silakan dipilih, mau kiri atau kanan? Ya, baik, sebelah kiri. Baik, anak-anak sekalian,
selama menonton video, Bapak minta kalian untuk fokus dan mencatat poin-poin penting yang kalian anggap menarik atau informasi baru yang kalian dapatkan. Nah, catatlah nama asli beliau, lalu wilayah dakwahnya, lalu cara beliau menyebarkan agama Islam, dan nilai-nilai perjuangan yang kalian lihat dalam video. Baik, anak-anak, selamat menyaksikan. Baik, semuanya sudah siap? Ya, baik. Syarif Hidayatullah merupakan seorang wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan juga merupakan anggota Dewan Pembina Wali Songo. Gunung Jati yang digelarnya diambil dari nama sebuah gunung atau bukit yang bernama Gunung Jati yang berada di kota Cirebon. Selain sebagai anggota Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Demak di tahun 1478 Masehi. Sejarah tentang biografi Sunan Gunung Jati terdapat banyak sekali versi berdasarkan serat, debat, ataupun penelitian para sejarawan. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, yang jelas Sunan Gunung Jati adalah salah satu ulama yang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat, yang dapat kita teladani dan ambil pelajaran dari kisah kehidupan dan perjuangannya. Sejarah Cirebon yang jelas mencatat dari diri dan silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurut hingga Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam atau Nur Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyai Rara Santang atau Saripati Ibrahim dan Prabu Jaya Dewata atau Ratu Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Berdasarkan dalam buku Maskur Arif yang menjelaskan tentang silsilah Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Al-Khan bin Said Muhammadudin Abdullah Al-Khan bin Said Al-Burudin Al-Khan alias Ali Nurul Ali bin Said Syahjuddin Al-Kubro atau Jalaluddin Akbar Al-Husain bin Said Ahmad Shah Jalal atau Ahmad Jalaluddin Al-Khan bin Said Abdullah Al-Adzmokar bin Said Amir Abdul Malik Al-Muhajir bin Said Alawi Abdul Fakir bin Muhammad Syahid Lekbar bin Syed Ali Khalid Hashim bin Syed Alawi Astani bin Syed Muhammad Syed Kusawiyah bin Syed Alawi Awal bin Syed Abdullah Al-Ubaidillah bin Syed Abdullah Al-Ubaidillah bin Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isya Najib Abumi bin Syed Muhammad Al-Nafi bin Syed Imam Ali Al-Waid bin Syed Jafar Al-Syufi bin Syedina Ahmad Al-Bakir bin Syedina Ali Zainal Abidin bin Ali Syedina Hussein bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Azhar bin Muhammad SAW. Sedangkan nasab dari ibunya yang merupakan keturunan raja-raja Nahari, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Utara Rasanta atau Syarif Mahmud Said dan Prabu Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi II dan Prabu Jaya Skala atau Raja Baru Kawali bin Skalawas Kedancana atau Prabu Siliwangi I bin Prabu Liga Dewata atau Prabu. Selain jalur nasab tersebut, masih banyak versi lain yang menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati. Walaupun ada beberapa perbedaan mengenai asal usul Sunan Gunung Jati, namun tidak mengurangi kebenarannya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Malah, semua pendapat tersebut memperkuat keberadaan Sunan Gunung Jati dan menggambarkan betapa kuatnya nama Sunan Gunung Jati terhadap berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di Jawa, khususnya di Cirebon. Setelah anak-anak menonton video pembelajaran tadi tentang kisah Sunan Gunung Jati
Adakah anak-anak sekalian yang mau bertanya? Silakan Ahmad Rizky Mubarak. Di video tadi sebutkan Sunan Gunung Jati punya banyak nama. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Nah, ada pertanyaan dari Ahmad Rizky Mubarak. Kenapa Sunan Gunung Jati punya banyak nama? Nah, jawabannya anak-anak ini karena pada zaman dulu seseorang yang memiliki kedudukan penting atau melakukan hal-hal besar, nah seringkali mendapatkan gelar atau nama kehormatan dari masyarakat atau penguasa. Jadi nama-nama beliau itu menunjukkan penghormatan dan peran beliau yang berbeda-beda di masyarakat. Adakah lagi yang mau bertanya? Silakan Muhammad Hafizul Ilmi. Ya, jadi ada pertanyaan dari Muhammad Hafizul Ilmi. Bagaimana caranya Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam melalui sambil berdagang atau melalui kesenian? Apa contohnya? Pertanyaan yang bagus. Nah, Sunan Gunung Jati itu sangat pintar, cerdas, memanfaatkan cara-cara yang disukai oleh masyarakat. Nah, kalau berdagang, beliau sambil berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai daerah. Nah, dari situlah beliau mengenalkan agama Islam dengan sopan. Nah, melalui perilaku akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, kalau kesenian, beliau menggunakan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai Islam atau bahkan lagu-lagu sederhana yang mudah diterima masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, Bapak setelah menonton video, sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan terkait video tadi. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat kalian, apa yang membuat metode dakwah Sunan Gunung Jati efektif pada masanya? Sekarang Bapak minta pendapat Rahel. Apa pendapatnya? Ya, karena caranya baik. Kalau Rido, ya, karena beliau pandai bergaul dengan masyarakat, tidak marah-marah. Kalau Rahmani, ya, karena beliau berdakwah melalui kesenian dan perdagangan. Mungkin itu cara yang disukai orang zaman dulu. Kalau Humaira, ya, beliau menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Nah, tapi ya karena beliau seorang pemimpin di Cirebon, jadi pengaruhnya besar. Jadi anak-anak sekalian ke dalam 4 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak memberikan pilihan sebebas-bebasnya untuk kalian mengeksplorasi, mencari informasi tentang penelitian lanjutan setelah menonton video tadi. Misalnya bentuknya infografis, poster, nanti
drama singkat atau rekaman video pendek. Nah, selain presentasi lisan. Jadi, nanti setelah anak-anak melakukan penelitian, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Bentuk presentasinya bebas. Nah, Bapak menantang anak-anak sekalian untuk merumuskan pertanyaan penelitian lebih lanjut tentang Sunan Gunung Jati. Apa yang ingin kalian gali lebih dalam selain dari video tadi? Silakan untuk anak-anak berdiskusi, merumuskan pertanyaan untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Tadi. Silakan untuk anak-anak berdiskusi, merumuskan pertanyaan untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, sudah selesai? Ya, Bapak minta kelompok 2 untuk menyampaikan pertanyaan penelitiannya. Silakan untuk ketua kelompok, Rahel Rukana Putri. Pada cara-cara setelah tujuan dan agama Islam dan mengumpulkannya, cara mana yang paling efektif dan mengapa? Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa saja cara-cara atau strategi yang digunakan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam? Nah, menurut kelompok 2, cara mana yang paling efektif dan mengapa? Baik. Nah, untuk penelitian silakan ke kelompok 2. Rahel silakan duduk. Baik. Untuk penelitian kalian bebas mencari dari berbagai sumber. Misalnya dari buku SKI atau melalui artikel atau melalui wawancara, atau kita menggunakan teknologi terkini. Kalian boleh menggunakan teknologi artificial intelligence atau disingkat AI. Bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini AI. Jadi silakan kelompok masing-masing yang membawa HP boleh mencari di internet untuk melengkapi penelitian kalian masing-masing. Ya, silakan untuk kelompoknya mempersiapkan bahannya melakukan penelitian. Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan. Ya, silakan anak-anak kalian berdiskusi. Bapak berikan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Semuanya sudah selesai diskusi, melakukan penelitian, menggunakan berbagai sumber penelitian, seperti dari buku, dari AI, dan Bapak minta kelompok 1, judulnya akulturasi budaya dalam arsitektur. Jadi judul presentasi untuk kelompok 1, akulturasi budaya dalam arsitektur.
Silakan Ketua Kelompok 1 Muhammad Ridho Rafiq menyampaikan presentasinya dan kawan-kawannya dengarkan baik-baik. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian tentang berbagai arsitektur. Peninggalan Sunan Gunung Jati menunjukkan akulturasi budaya. Kami fokus pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Setelah mencari informasi dan melihat gambar, kami menemukan beberapa hal menarik. Atap masjid ini tidak seperti juga pada umumnya, tetapi lebih mirip atap rumah Joglo khas Jawa. Ini menunjukkan adanya pengaruh budaya Jawa dalam bangunannya. Selain itu, meskipun ada menara yang menjadi ciri khas masjid, ornamen di dalam masjid juga memiliki unsur-unsur lokal. Misalnya, ada ukiran-ukiran yang menyerupai motif-motif Jawa kuno. Menurut kelompok kami, akulturasi ini terjadi karena Sunan Gunung Jati sangat bijaksana. Beliau tidak ingin menghilangkan budaya yang sudah ada, tetapi justru memasukkan nilai-nilai Islam secara perlahan melalui budaya yang sudah dikenal masyarakat. Dengan begitu, ajaran Islam bisa lebih mudah diterima. Terima kasih. Ya, baik. Kita tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk Jadi kelompok 1 meneliti tentang akulturasi budaya dalam arsitektur. Ya, baik. Kita sudah selesai diskusi tadi. Dan sekarang untuk selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan melaksanakan refleksi. Ada 2 pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kalian sebagai bahan refleksi kita. Yang pertama, dari yang telah kita pelajari tadi, nilai perjuangan apa yang paling kalian kagumi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Bapak tunjuk, Umairah. Silakan dijawab. Nilai perjuangan apa yang paling Umairah kagumi dari Sunan Gunung Jati? Silakan, Umairah. Saya paling kagum sama Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam, Pak. Soalnya meskipun begitu banyak halangan, beliau tetap berusaha. Ini karena kalau belajar tentang Islam harus tetap gigih dan bisa paham. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Nah, apa hal yang menarik yang kalian pelajari setelah menonton video tadi atau yang kalian pelajari hari ini? Silakan. Muhammad Rahmat Rajabi. Apa yang Rajabi paling menarik? Apa hal menarik paling yang Rajabi pelajari hari ini yang belum Rajabi ketahui sebelumnya? Silakan Rajabi. Menarik budaya tadi itu kalau beliau pakai kesenian yang bawa. Saya baru tahu ternyata bisa begitu. Iya, ternyata dakwah itu bisa menggunakan kesenian. Sekarang Bapak akan menyampaikan poin-poin refleksi yang telah tadi kita kumpulkan, poin-poin penting refleksi dari Tian yang telah Bapak rangkum. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah berbagi pendapat dan hal menarik yang kalian pelajari hari ini. Nah, dari jawaban kalian semua tadi, Bapak mencatat ada beberapa poin penting. Nah, banyak dari kalian itu yang mengagumi kegigihan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Nah, dan kalian bisa
menghubungkannya dengan semangat belajar yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, cara dakwah melalui kesenian seperti wayang menjadi hal yang menarik dan baru bagi sebagian besar dari kalian. Yang ketiga, sikap toleransi bagi Sunan Gunung Jati dalam menghargai perbedaan budaya menjadi nilai yang kalian kagumi dan relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yang keempat, beberapa dari kalian juga tertarik dengan banyaknya nama Sunan Gunung Jati dan kebijaksanaan beliau dalam berdakwah dengan tidak menghapus budaya lama secara langsung. Nah, ini menunjukkan anak-anak Bapak menyimak dengan baik dan bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Sunan Gunung Jati. Nilai-nilai seperti kegigihan, toleransi, dan kebijaksanaan adalah bekal yang penting untuk kita semua dalam menjalani hidup. Bagus sekali. Baik, sebelum tepuk tangan semuanya. Sekarang inilah yang terakhir, kita doa. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan melaksanakan refleksi. Ada 2 pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kalian sebagai bahan refleksi kita. Yang pertama, dari yang telah kita pelajari tadi, nilai perjuangan apa yang paling kalian kagumi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Bapak tunjuk, Umairah. Silakan dijawab. Nilai perjuangan apa yang paling Umairah kagumi dari Sunan Gunung Jati? Silakan, Umairah. Saya paling kagum sama Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam, Pak. Soalnya meskipun begitu banyak halangan, beliau tetap berusaha. Ini karena kalau belajar yang bisa harus tetap gigih dan bisa bertahan. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Nah, apa hal yang menarik yang kalian pelajari setelah menonton video tadi atau yang kalian pelajari hari ini? Silakan. Muhammad Rahmat Rajabi. Apa yang Rajabi paling menarik? Apa hal menarik paling yang Rajabi pelajari hari ini yang belum Rajabi ketahui sebelumnya? Silakan Rajabi. Menarik buat saya tadi itu kalau beliau pakai kesenian beliau bawa. Saya baru tahu ternyata bisa begitu. Iya, ternyata dakwah itu bisa menggunakan kesenian. Sekarang Bapak akan menyampaikan poin-poin refleksi yang telah tadi kita kumpulkan, poin-poin penting refleksi dari Tian yang telah Bapak rangkum. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah berbagi pendapat dan hal menarik yang kalian pelajari hari ini. Nah, dari jawaban kalian semua tadi, Bapak mencatat ada beberapa poin penting. Nah, banyak dari kalian itu yang mengagumi kegigihan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Nah, dan kalian bisa menghubungkannya dengan semangat belajar yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, cara dakwah melalui kesenian seperti wayang menjadi hal yang menarik dan baru bagi sebagian besar dari kalian.
Yang ketiga, sikap toleransi bagi Sunan Gunung Jati dalam menghargai perbedaan budaya menjadi nilai yang kalian kagumi dan relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yang keempat, beberapa dari kalian juga tertarik dengan banyaknya nama Sunan Gunung Jati dan kebijaksanaan beliau dalam berdakwah dengan tidak menghapus budaya lama secara langsung. Nah, ini menunjukkan anak-anak Bapak menyimak dengan baik dan bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Sunan Gunung Jati. Nilai-nilai seperti kegigihan, toleransi, dan kebijaksanaan adalah bekal yang penting untuk kita semua dalam menjalani hidup. Bagus sekali. Sebelum tepuk tangan semuanya. Sekarang inilah yang terakhir, kita doa. Baik, pelajaran kita untuk materi Sunan Gunung Jati telah selesai. Setelah tadi kita kalian melakukan diskusi, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran kita untuk materi Sunan Gunung Jati telah selesai. Setelah tadi kita kalian melakukan diskusi, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.